Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kawan-kawan di Nandespi Channel. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan membahas 5 hal atau 5 poin yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan judul skripsi kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu sebelum kita menentukan judul skripsi kita. Nah, sebelum kita bahas jangan lupa kawan-kawan dukung channel ini dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya nanti agar kawan-kawan mendapat pemberitahuan video-video yang bermanfaat lainnya. Nah, baik, akan kita bahas mungkin ada sebagian dari kita yang sebenarnya bingung harus ngapain. Bingung bagaimana cara menentukan judul bingung harus judul apa nanti skripsi. Itu wajar kawan-kawan mungkin semua calon sarjana yang mau menentukan judul itu pasti merasakan hal yang sama yang kawan-kawan rasakan. Saya juga begitu dulu, merasakan hal yang sama sebelum mendapatkan judul dan mengusulkan judul. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan judul skripsi kita. Nah, ini sangat bermanfaat kawan-kawan Mungkin kawan-kawan sudah membaca beberapa referensi tentang ini, tapi ini menurut saya harus saya sampaikan karena ini sangat bermanfaat, nanti sangat membantu kawan-kawan dalam menentukan judul. Nah, jadi kalau bisa kawan-kawan jangan di-skip, jangan dipercepat video ini karena nanti kawan-kawan dapat ilmunya sedikit. Karena ini saya meyakini karena ini sangat bermanfaat kawan-kawan Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan judul skripsi adalah mengetahui minat kita. Kita harus mengetahui minat kita. Kita harus mengetahui hobi kita di bidang kita. Nah, lebih tepatnya apa yang paling pas di bidang kita. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui bidang kita yang kita anggap itu hobi kita bisa di situ daripada di bidang lain, nantinya efeknya takutnya nanti kawan-kawan seperti kawan-kawan yang lain. Seperti bagaimana setelah kawan-kawan kita yang lain setelah menentukan judul, malah ada yang setelah sempro harus ganti judul karena merasa sulit. Nah, itu karena merasa sulit. Karena kenapa? Karena kawan-kawan kita yang lain itu, kawan-kawan kita yang lain salah menentukan minat atau hobi bidang penelitiannya, sehingga merasa kesulitan untuk melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kawan-kawan lakukan, yaitu menentukan minat kawan-kawan di mana, minat kita ini di mana. Saya contohkan karena saya di guru karena saya di sarjana pendidikan. Nah, jadi di sarjana pendidikan saya contohkan di sarjana pendidikan ekonomi. Jangan kawan-kawan pikir sarjana pendidikan itu meneliti hanya di pendidikan gitu. Kalau sarjana pendidikan ekonomi, menelitinya bisa di koperasi juga bisa di koperasi juga bisa, di kantor pajak juga bisa dan di sekolah juga bisa. Nah, dari contohnya di sekolah dan di koperasi. Nah, kawan-kawan hobinya di mana? Menurut kawan-kawan bisanya mampunya meneliti di bagian mana? Kalau kawan-kawan hobinya di guru, otomatis nanti kawan-kawan kalau penelitian, kalau ngambil model pembelajaran, otomatis kawan-kawan nanti akan selalu ke sekolah. Mungkin kawan-kawan nanti akan mengajar beberapa minggu untuk mengambil data nilai siswa dengan mode pembelajaran yang diterapkan. Nah, kalau kawan hobi di situ, kawan-kawan yakin bisa di situ, maka kawan-kawan ambil di penelitian di bidang keguruan atau PTK namanya penelitian tindakan kelas Nah, kalau kawan-kawan nanti hobinya tidak hobi ke guru, malas karena ribet menurut kawan-kawan bisa ngambil penelitian di kantor pajak atau di
kantor dinas koperasi atau UMKM ya, sejenisnya lah, yang hobi dengan kawan-kawan. Nah, jadi ini pilihkan betul-betul, carikan betul-betul, tentukan betul-betul minat dan hobi kawan-kawan itu di mana. Jangan sampai salah ya kawan-kawannya, karena sangat mempengaruhi kita ketika kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, itu saya contohkan tadi, ada kawan-kawan kita yang lain ya, yang tak bisa saya sebutkan namanya. Ada beberapa teman saya ya, beberapa yang tidak selesai skripsinya mungkin ya, karena itu merasa sulit. Itulah tadi, karena tidak mengetahui ya minat atau bidangnya di mana. Jadi kawan-kawan tentukan dulu minat kawan-kawan di mana, bidang kawan-kawan di mana, sebelum kawan-kawan menentukan judul skripsi kawan-kawan. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan ya, yang harus kawan-kawan lakukan sebelum menentukan judul skripsi kawan-kawan adalah memperbanyak ya, membaca skripsi senior. Nah, setelah kawan-kawan mengetahui minat kawan-kawan di mana ya kan, setelah kawan-kawan merasa kawan-kawan mampu di mana di bidang penelitiannya ya, fokus penelitian di mana, nah kawan-kawan mulailah memperbanyak membaca skripsi senior. Nah, kawan-kawan mulailah rajin-rajin ya datang ke perpustakaan yang di mana ada skripsinya ya. Di situ contohnya tadi kita contohkan, karena saya pendidikan tadi, saya contohkan pendidikan, kawan-kawan mengkondisikan saja ya. Contohnya kawan-kawan tadi mampunya, hobinya di guru ya, di PTK, penelitian tindakan kelas ya, atau pokoknya di guru lah ya. Karena PTK itu ada juga yang mengatakan penelitian PTK itu hanya bisa diteliti oleh guru yang sudah mengajar di sana selama 6 bulan. Ada juga yang bilang tidak. Jadi guru lah ya. Kalau kawan-kawan hobinya guru, berarti kawan-kawan ya baca skripsi senior-senior yang berkaitan dengan guru gitu, yang berkaitan dengan penelitiannya di sekolah. Baca judul-judul yang berkaitan dengan penelitian di sekolah atau guru. Dengan begitu nanti mempermudahkan kawan-kawan untuk menambah wawasan sesuai dengan bidang yang fokusnya kawan-kawan yang kawan-kawan anggap mampu ya. Kemudian contoh yang kedua, jika kawan-kawan hobinya bisanya ya, mampunya di koperasi, dinas koperasi, UMKM, ataupun di bank misalnya ya, di bank dan sejenisnya. Ini pendidikan ekonomi ya yang saya contohkan ya. Jadi kawan-kawan cari skripsi yang judulnya, skripsi senior kita, senior kawan-kawan, yang judulnya sama dengan minat kawan-kawan. Nah, dengan kita memperbanyak membaca skripsi senior, nah di sanalah nanti kawan-kawan, mungkin selama ini kita tidak tahu ya skripsi itu susunannya bagaimana. Mungkin dengan kita memperbanyak membaca skripsi di sanalah setidaknya kita tahu bab 1 itu apa aja. Contohnya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, terus bab 2 itu ada teori ya, tinjauan teori ya. Terus bab 3 itu ada waktu pelaksanaan ya, ada desain penelitian, ada instrumen, ada analisis penelitian. Nah, di sanalah nanti kita baru tahu ya, dengan kita memperbanyak membaca skripsi senior itu baru prosedur atau susunan ya. Nanti di sana juga kita mendapat gambaran ya kawan-kawan ya, gambaran dari yang kita anggap mampu, bidang yang kita anggap mampu, karena kita mengambil di perpajakan atau dinas ya, dinas tertentu atau di bank. Nah, kita cari skripsi yang menyangkut itu. Nah, kita baca. Dari baca itulah nanti kita dapat gambaran. Nah, dari kita baca itulah nanti kita mendapat judul kawan-kawan. Kita menemukan masalah gitu. Kita menemukan masalah di suatu tempat, di mana tempat akan kita teliti gitu, dari kita memperbanyak membaca skripsi senior. Nah, memang ya kawan-kawan ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan judul yang kita tentukan dahulu, tetapi masalahnya. Nah, tapi masalahnya memang benar. Tapi jika kawan-kawan termasuk yang seperti saya orangnya harus mendapat respon dulu. Harus mendapat kayak mana ya? Harus dikasih
rangsangan dulu ya kalau saya ya. Jadi cara merangsang untuk mendapatkan judul ya kita dengan membaca banyak skripsi senior. Nah, jadi kawan-kawan harus banyak membaca skripsi senior. Mungkin dari skripsi senior itu ada judulnya ya yang bisa kita teliti di suatu tempat gitu. Mungkin di sekolah ya, di sekolah, karena mungkin dengan kita membaca skripsi itu barulah kita nampak masalahnya gitu. Jadi kata orang, tentukan judul dulu baru tentukan masalah dulu baru dapat judul. Nah, memang benar. Tapi dengan kita banyak membaca skripsi senior, mungkin kita di sana pula kita baru nampak masalah gitu, baru kita mendapat masalah gitu yang harus kita teliti. Nah, itulah yang saya maksud tadi, harus mendapat rangsangan dulu, harus dirangsang dulu. Kita harus cari dulu ya yang membuat kita nampak dengan masalah itu. Mungkin dengan salah satunya dengan selalu banyak ya memperbanyak membaca skripsi senior. Nah, di sana juga nanti akan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, akan banyak pandangan-pandangan, akan banyak referensi-referensi ya yang akan membuat kita menambah keyakinan terhadap diri kita untuk mengambil judul tertentu. Nah, itu yang kedua yang kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga ya, yang harus kita lakukan, yang harus kawan-kawan lakukan sebelum ya kawan-kawan menentukan judul ya, adalah kawan-kawan cari ya situs ilmiah atau jurnal lah ya. Cari jurnal yang berkaitan dengan judul yang kawan-kawan dapat tadi. Maksudnya gambaran ya. Judul maksudnya dari bacaan kawan-kawan yang dari skripsi senior, mungkin ada satu skripsi senior yang mungkin kawan-kawan tertarik untuk meneliti tapi di tempat lain gitu, di tempat lain. Nah, sehingga kawan-kawan mau mengambil judul itu dengan tempat penelitian yang lain dan waktu yang berbeda. Nah, jadi kawan-kawan cari jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut. Cari peneliti-peneliti terdahulu, jurnal-jurnal peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul yang kawan-kawan akan ambil. Nah, kemudian setelah itu yang keempat, kawan-kawan harus selalu sharing ya, atau diskusi ya, atau minta masukan dengan senior-senior bagaimana ini, atau kawan-kawan kalau ada nomor senior yang memiliki yang kebetulan judul skripsinya yang kawan-kawan baca, kawan-kawan bisa minta kontak, bisa minta masukan, minta sharing ya kan. Mungkin senior nanti bisa ngasih masukan gitu. Contohnya ngasih masukan, ngambilnya jangan di sini, penelitiannya jangan di sini karena mungkin ini jauh dari alamat kita, akan memakan banyak dana atau sejenisnya, akan memakan banyak waktu. Mungkin bisa masukan ya dari senior yang kita dapat gitu. Atau ya sejenisnya lah. Yang penting kawan-kawan harus adalah sharing atau diskusi, atau bahasa kita nanya lah dengan senior ya kan. Nanya lah dengan senior agar pengalaman senior itu nanti bisa menjadi arahan bagi kita untuk ke tahap selanjutnya. Nah, yang kelima ya kawan-kawan ya, yang harus kawan-kawan lakukan sebelum menentukan judul, kawan-kawan harus diskusi dengan dosen PA ya. Kalau PA itu, dosen PA itu kalau di kampus, kalau di tempat kampus saya penasihat akademis ya, kita dikasih satu dosen, tempat kita meminta pandangan ya, meminta arahan lah. Nah, kita tanya, tapi kalau bisa kita bawa jurnal yang kita dapat ya, kalau bisa kita sudah ada gambaran judul skripsi dan tempat penelitian kita. Nah, kita diskusilah dengan beliau, kita minta pandangan beliau ya. Setelah itu mungkin ya beliau ada masukan, atau bahkan ya kalau nasib kita bagus mungkin ya beliau yang memberi judul gitu. Beliau ada proyek gitu, proyek dosen ya, karena saya punya kawan dia skripsi tapi dia mengerjakan proyek dosen gitu. Nah, kalau kita dapat proyek dosen itu makin bagus kawan-kawan, karena kalau kita bimbingan, kalau kita bimbingan dengan beliau, kita diutamakan dari mahasiswa lain karena kita membantu dia mengerjakan proyek dia. Nah, itu yang paling bagus. Mana tahu setelah kawan-kawan nanti diskusi atau minta saran dengan penasihat akademis kawan-kawan, nanti kawan-kawan mendapat proyek dari beliau mengenai judul skripsi kawan-kawan. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan ya, hal yang harus dilakukan ya sebelum menentukan judul skripsi. Nah,
Ini hal yang harus dilakukan sebelum menentukan judul, kawan-kawan ya. Berarti setelah kawan-kawan bertemu dengan dosen, kawan-kawan PA, mungkin nanti baru kawan-kawan meminta persetujuan ya, membawa form persetujuan judul skripsi kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kawan-kawan ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya, bermanfaat untuk kawan-kawan. Saya mohon maaf ya dengan keterbatasan saya. Jika kawan-kawan merasa video ini bermanfaat, silakan kawan-kawan share dengan kawan-kawan yang lain. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.